IUP, tapi kita sesuaikan dengan levelingnya. Ya, kan tidak semuanya IUP itu yang mungkin cocok pada posisi kepala daerah. Seperti misalnya terkait dengan TBC, jangka panjang sampai 20 tahun ke depan, tapi mungkin ini kita letakkan pada level kepala perangkat daerah, kepala dinas kesehatan. Cukup yang di tempat Pak Gubernur itu umur harapan hidup atau stunting. Selebihnya itu kita skip ya kepada perangkat daerah. Jadi seluruhnya kami menjamin bahwa seluruh indikator utama pembangunan 45 itu dia ada di RPJMD Pak Okto. Tapi mungkin letaknya ada yang di IKU-nya kepala daerah, ada mungkin nanti di IKU-nya perangkat daerah atau di indikator program. Lalu yang 2D, di sini diamankan bahwa indikator kinerja daerah itu mengacu kepada indikator pembangunan. Nah, ini juga diakomodir di sini dan juga indikator kinerja kunci. Nah, ini mungkin Pak Okto kendala kita di daerah. Indikator kinerja kunci ini dia adalah indikator yang mengatur terkait dengan SPM dan juga NSPK pada masing-masing urusan wajib dan juga pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang 23 2004. Permendagri masalahnya adalah Permendagri 18 tahun 2020 yang mengatur terkait dengan IKK ini itu telah dicabut dengan Permendagri 19 tahun 2024. Nah, sayangnya Permendagri 19 2024 mengatur bahwa IKK diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri. Kalau dulu Permendagri 18 itu langsung mengatur sebagai lampiran. Tapi sekarang Permendagri 19 2024 tidak mengatur itu. Malah dibikinkan itu diatur lebih lanjut dengan Kemendagri. Nah, Kemendagrinya ini sampai sekarang belum keluar juga. Yang nyusun Inmendagri ini Bangda. Yang nyusun IKK ini Dirjen Oda. Kemendagri juga. Nah, kami sudah sering sampaikan ini, karena ini juga menjadi kendala ini bagi teman-teman, bagi kita di daerah, baik provinsi dan juga kabupaten kota. Indikator apa nih yang mau kita masukkan pada indikator yang mengukur kinerja pemerintah daerah yang diamanatkan di Mendagri. Ya, sehingga memang menjadi kendala di kita. Kabupaten kota bertanya kepada kami, ya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka harus bisa mengacu kepada Permendagri 18 2020 karena itu sudah jelas-jelas dicabut. Ya, tapi yang barunya pun juga belum keluar pengaturannya. Nah, ini mungkin Pak Okto nanti ketika diskusi Pak Berdi dengan teman-teman di Kemendagri juga bisa mempush ini. Karena targetnya itu kan 11 Juli itu kan sudah disampaikan evaluasinya kepada Kemendagri. Ya kan? Kalau kabupaten kota kan kepada provinsi. Nah, ketika kabupaten kota kepada provinsi nih kami evaluasi saran apa nih yang mau kami sampaikan karena keputusannya sampai sekarang belum ada. Ya, nah itu. Lalu ini yang bab 5 ceritanya terkait dengan pengevaluasi, manajemen risiko, tata kelola, dan juga ada kolaborasi multi pihak nih Pak Okto. Kita masukkan. Karena kita memahami bahwa memang non APBD ini yang sudah genjot. Salah satu bentuknya adalah kolaborasi multi pihak. Dan ini lampiran-lampiran kami sampaikan tadi, ada lampiran 1 metadata, dan juga lampiran RPJM ini tentang manajemen risiko perencanaan. Nah, itu terkait dengan sistematika. Lalu terkait dengan tantangan, nah ini Pak Okto, kami juga sudah melihat beberapa dokumen-dokumen di nasional dan apalagi yang di apa ya, yang di Perpres 12 ada beberapa indikator target-target yang di RPJPN yang itu memang direvisi menjadi lebih optimis seperti misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, nah, itu kan juga menjadi tantangan. Waktu mungkin mengetahui di Sumatera Barat kita 5% tuh sudah hal yang sangat luar biasa itu. Sekarang kita masih 4,6 4,63 ya, Budi, ya? 2024 4,63 pasca COVID. Dan sebelum kok apa? 4,36 ya? 4,36. Dan sebelum COVID pun laju pertumbuhan ekonomi kita memang turun. Ya, malah ada beberapa orang mengatakan sebenarnya sumbernya itu memang akan sampai kepada minus 0,16, tapi dipercepat aja dengan COVID. Seperti itu. Nah, jadi memang ini tantangan kita di Sumatera Barat. Kita sudah mencoba menyelaraskan dengan beberapa dokumen sehingga ini beberapa poin-poin ketika kita membuat RPJMD. Keselarasan itu memang menjadi poin utama. Jadi sasaran pokok yang ada di RPJP, RPJMD, dan juga RPJMN itu semuanya kita terjemahkan ketika kita ngurus visi misi tujuan sasaran. Malah Pak Okto, kami menyampaikan ini kepada Pak Gubernur ketika di awal-awal, tapi melalui Pak Kepala Bapeda ya, menyampaikan kepada Pak Gubernur. Malah Pak Gubernur menyampaikan, jika misalnya tidak ada visi misi atau program unggulan saya yang tidak mendukung sasaran pembangunan nasional, dihilangkan saja. Walaupun itu mungkin janji kampanye beliau. Jadi emang akhirnya kita seleksi lagi mana yang mendukung terkait dengan RPJMN.
Lalu, nah ini tantangan yang kami sampaikan tadi, Undang-Undang eh, 1 2022, banyak pegawai 30%, infrastruktur 40%. Ini Pak Okto, kondisi kita di Sumatera Barat, data yang di kiri itu, transfer kita tuh 74%, Mbak. Kalau Bapak tadi 83 ya. Transfer kita 74, ya di nasional ya, kita 74%. Ya, PAD kita hanya 20%. Ya, belanja kita memang betul kata Pak Okto masih tinggi kepada belanja pegawai 43, ini harus kita turunkan menjadi 30. Nah, kondisi Sumatera Barat tahun 2005 masih seperti ini. Kita masih sangat bergantung dengan dana transfer. Yang warna hijau-hijau itu adalah dana transfer, yang orange itu adalah PAD. Ya, jadi hampir seluruhnya di Sumatera Barat ini memang sangat tergantung dengan dana transfer. Belanja kita juga seperti itu. Belanja pegawainya yang biru itu lebih dari 40% semua. Yang belanja modalnya atau belanja infrastrukturnya itu kecil. Seperti Pasaman, Pasaman Barat, Pasaman Timur itu masih 8 sampai 9%. Nah, ini kita paksa. Jadi ketika teman-teman kabupaten kota itu mengajukan evaluasi dan perda kepada kita tidak terima Pak Okto. Kalau proyeksi keuangannya untuk belanja pegawai dan belanja modalnya belum memenuhi kewajiban Undang-Undang 1 2022. Mau tidak mau, memang karena ini kewajiban tahun 2027 harus kita masukkan dia pada RPJMD ini. Sehingga memang kondisinya seperti ini Pak Okto. Kalau secara realita, ya emang uang tuh betul nggak ada. Ya, ya jadi kita selalu menyampaikan kepada teman-teman kabupaten kota, visi misinya mau tidak mau harus kita selaraskan dengan RPJMN. Mau tidak mau harus kita selaraskan. Apalagi Perpres 12 tahun 2025 yang RPJMN 2029 menjelaskan bahwa RPJMN merupakan acuan bagi pelaku pemerintah dan juga non pemerintah. Ya, jadi kolaborasi itu juga menjadi penting untuk melibatkan dari non APBD. Ini rancangan perda kita, ini mungkin sekilas Pak Okto, visi misi kita Madani Maju Berkeadilan, ini kata-kata kuncinya, pemaknaannya. Lalu setelah mau bahasanya seperti apa, tapi visi harus ada ukuran sekarang. Ukurannya mengacu pada RPJPD. Lalu ini misi, kita ada 8 Sumatera Barat, kabupaten kota bervariasi, ada yang 4, ada yang sampai 2. Sekarang kita semuanya menggunakan indikator utama pembangunan yang ada di RPJP. Ini kami tas, lalu di sini ada lumbung pangan, semuanya indikator-indikator itu, mau bahasa seperti apa, kita menggunakan indikator-indikator yang ada di RPJP sampai yang ke-8. Ini mungkin kami percepat saja. Nah, ini yang terkait dengan waktu sampaikan tadi. Ada beberapa baseline-nya belum pas, target 2009 belum pas. Dan memang ini sudah kita sandingkan. Ya, ada beberapa. Ya, ya memang belum pas ya. Dan itu juga menjadi, tapi kita memang menunggu buku penyelarasan itu. Nah, sebagai bentuk kita bisa menyampaikan kepada DPRD bahwa inilah yang harus kita sesuaikan. Jadi ini beberapa catatan kita. Dan terkait dengan pembiayaan, waktu ini dia kita berusaha membangun memanfaatkan aset. Ini saran dari Dirjen Perbendaharaan. Seluruh aset sepeta apapun milik Pemprov kalau bisa sewa, disewakan. Ya, agar ada uang masuk. Walaupun itu kecil, disewakan. Masa kita kalah sama tentara? Ya kan, tentara aja di mana aja bikin, iya, bikin bikin kolam renang ya, bikin kolam renang, bikin bikin toko semuanya kan. Masa kita kalah sama tentara? Kan? Ya. Tapi memang tantangan cukup cukup sangat besar, ya, karena memang merubah perilaku karakter. Target pendapatan tidak hanya menjadi target untuk badan pendapatan daerah saja, tapi juga harus menjadi target kepada seluruh perangkat daerah yang memiliki aset yang mungkin selama ini tidur harus lebih produktif. Lalu kolaborasi, ini Pokto sudah kita petakan mana-mana sih pihak-pihak yang akan kita ajak berkolaborasi untuk menyusun melaksanakan terkait RPJMD ini. Itu mungkin Pak Okto, Pak Berdi, Bapak Ibu sekalian yang di Zoom meeting terkait dengan uh, RPJMD kita di Sumatera Barat, terkait dengan teknis penyelarasan. Mungkin nanti mohon dibantu oleh teman-teman bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, dan juga di bidang PPM, poin-poin mana ini yang akan kita bisa konekkan, termasuk juga target-target. Banyak pihak Pak Okto yang menanyakan bagaimana apa dasar Bappenas itu menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu 2029 itu 7,3%. Sedang kita logika kita nggak masuk itu kan.
Nah, seperti itu. PDRB per kapita juga seperti itu. Apa dasar perhitungan formulasinya? Nah, ini yang mungkin sampai sekarang belum dapat. Lalu yang kedua, ada terkait dengan indikator-indikator yang sampai saat sekarang di tempat Pak Ben paling banyak ya. Ekonomi hijau, ekonomi biru, itu belum keluar. Iya, data capaiannya tahun 2024. Indeks modal manusia itu juga belum keluar. Ya, sehingga memang ketika dengan DPRD kita berdiskusi, kenapa kok kita bisa bikin ya kita mungkin pakai masih pakai bahasa imperatif ya. Ini sudah imperatif. Jadi mereka ya ya udahlah kalau sudah imperatif ya kita mau ngomong apa gitu. Tapi tentu pihak-pihak lain tentu akan bertanya apa upaya yang kita lakukan. Nah, kita tidak tahu nih apa kebijakan-kebijakan nasional sehingga membuat kita seperti itu sehingga nanti kita bisa memiliki keselarasan bahasa ketika menyampaikan ini kepada pihak manapun. Itu mungkin beberapa hal dari kami, Pak Okto. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan. Kami kembalikan lagi kepada Pak Okto mungkin untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda sudah dengan panjang lebar menyampaikan ya. Kita ke apa namanya? Saya yakin teman-teman dari Bappenas ya, Direktorat Pengampu sudah hadir ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita Jadi Riz, mencapai itu ya jadi yang Riz, saya Riz. 7,3% ya. Ini ada dari dua slide ini ya, mulai sasaran pembangunan ada 9 indikator yang harus kita diskusikan di sini ya. Mungkin saya nggak tahu ini siapa saja di direktur pengampu untuk sasaran ini. Pertama satu indikator baseline itu kalau nggak salah saya Pak, terus saya lihat catatan saya lupa. Sebentar ya. Indeks modal manusia. Indeks pembangunan manusia. Modal. Ini modal manusia ya. Atau gimana kita mulai dari satu persatu 9 itu gimana? Ada nggak catatan 9 indikator itu yang seperti dulu? Jadi apa namanya? Ya ini sasaran pembangunan perbedaan baseline ini. Misalnya kalau untuk perbedaan baseline itu catatan kami itu indeks modal manusia. Ya, mungkin bisa ditayangkan kalau ada atau teman-teman dari apa dari yang mengampu mengenai indeks modal manusia ini ada yang hadir? Siapa? Silakan. Oke. Sebentar. Oke, ini dari ada catatan dari tempat kami, itu ditayangkan aja ini, Pak. Yang ini tayangkan aja nih. Ya, ini catatan summary-nya yang kita sebut. Nanti kita coba detailkan. Ya, nanti saya minta direktorat yang pengampu dua penas untuk bisa lebih mendiskusikan ini. Silakan tayangkan catatan kita untuk sasaran pembangunan. Ya, ini catatan kita ya menjadi bagiannya. Kok hilang lagi deh? Oke, jadi yang pertama adalah perbedaan baseline 2025 dan target 2029, yaitu mengenai laju pertumbuhan ekonomi. Ya, baseline dan target itu berbeda, nasional lebih tinggi daripada daerah. Silakan kalau ada direktorat, ini apa nih, direktorat dari
Di makro ya. Di kebutuhan makro silakan kalau ada yang bisa menyampaikan. Ada yang bisa menyampaikan dari Bappenas? Yang hadirnya banyak tapi saya nggak kenal semua nih orang Bappenas. Hmm. Atau dari teman-teman Bapeda ada yang ingin menyampaikan dulu, silakan. Kalau ada dari tayangan kita ini sambil menunggu yang dari Bappenas. Atau bisa juga inti dari Bappenas yang hadir, saya lihat ada banyak yang hadir di Bappenas ya. Bisa ada nggak yang ingin memberikan komentar terhadap ini yang tiga ada di slide kita ini, mulai dari perbedaan baseline dan target atau perbedaan baseline saja atau perbedaan target. Ada nggak dari Bapak di sini, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kontribusi PDB provinsi, ya. Kemudian untuk perbedaan baseline itulah indeks barang manusia, dan perbedaan target itu adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Ada dari teman Bapak yang ingin diskusi di sini atau minta penjelasan ke daerah? Kalau dari Bapak, mungkin Pak Nur bisa sampaikan dulu. Teman-teman, ya, apa? Oh enggak. Ini mau mati itu. Nggak ada Suara, kok. suara saya kedengaran nggak? Ada yang kenal dari apa dari pesertanya? Mungkin dari terkait dengan pertama nih. Ilham mungkin Pak. Mana dia? Siapa? Ya, Mas Arief Rizky. Indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan intensitas emisi GRK. Terus saya panggil mungkin ya yang teman-teman ya. Ini dari Pak Arif Rizky ya, hadir nggak ini? Lagi online nggak? Dengar nggak? Atau suara saya nggak kedengar? Halo?
Kak mau cek dulu suara saya kedengaran nggak di luar? Mungkin ada yang jawab ini kita di sini kayak seperti tidak ada nggak? Coba tolong siapapun lah yang mendengar suara Kedengaran, saya Pak. kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ini orang Bapaknasnya nggak nggak ada yang jawab ini. Saya malu sendiri sebenarnya nih sebagai orang Bapak. Ya, saya udah lapor ke pimpinannya. Nanti apa? Bagaimana? Tapi paling tidak apa namanya ada jawaban. Ini contohnya apa untuk indeks kualitas hidup lingkungan apa indeks kualitas lingkungan hidup ya. Indeks sesuma kaca ini Pak Arif Rizky lagi bisa menjawab ini. Saya tunjuk aja orangnya nih supaya jelas ya. So, saya minta tadi bicara tidak ada yang menjawab. Selamat siang, Pak. Silakan Bu Vika. Perkenalkan, saya Vika dari KGM Bappenas. Izin untuk konfirmasi terkait perbedaan baseline IMM ini ya, Pak, Indeks Modal Manusia. Ya, Untuk perbedaannya ada di tahun baseline 2025, di mana kalau tidak salah kami di daerah memasang 0,58, sedangkan di pusat 0,59, begitu ya, Pak. Berbeda 0,01. Nah, mungkin untuk ini kami mendorong begitu ya Pak, agar baseline ini bisa sama dengan pusat, karena memang untuk perhitungannya apa ya, disusun berdasarkan eh, beberapa komponen begitu yang peningkatannya ini kalau dihitung atau diestimasi, memang kami untuk tahun 2024 perhitungannya memang masih akan coba dilakukan di tahun ini ya Pak ya, untuk tahun 2024-nya. Dan ketika diestimasi itu muncul angka 0,59 begitu. Kami tetap mendorong untuk kenaikan 0,01 untuk target 2025 di Sumbar begitu Pak. Em, Mungkin untuk ke depan perhitungannya ini kami akan coba untuk bekerja sama dengan BPS begitu, dan untuk perhitungan tahun 2024 yang akan direncanakan tahun 2025 ini akan melibatkan lintas sektor begitu, BPS, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemendagri, dan hasilnya akan disampaikan ke daerah melalui Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas begitu. Jadi untuk tahun 2024 mohon ditunggu Bapak Ibu untuk hasilnya. Tapi untuk tahun 2025 kami mendorong untuk angkanya sama dengan pusat. Begitu Pak untuk konfirmasi dari kami. Terima kasih. oke. Jadi tetap mengharapkan Ya, 9. 0,559. Adakah dari teman-teman di sini yang dari mungkin dari Untuk manusia. manusiaan atau silakan Pak. Ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, Pak Okto, Bu Tika, terima kasih banyak atas responnya. Pertama, pada prinsipnya Pak Okto, Bapak Ibu Bappenas, kita apabila ini sudah merupakan target imperatif ya, kita pasti akan patuh, dan kenaikan 0,59 itu kan kita jadi maaf, target 0,59 itu kan kita masukkan pada baseline. Tapi kan pertanyaannya adalah bukan hanya meletakkan angka, tapi kan ketika kita diskusi capaian kita 2024 berapa sih? Sehingga kita bisa berani taruh 0,59. Jangan-jangan kita 0,50 misalnya kan. Sehingga eh, capaian-capaian ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu terkait dengan indikator baru itu yang mungkin bisa nanti disesuaikan dengan siklus perencanaan kita. Kami masih sangat ingat nih Pak Okto, mohon izin, BPS dulu mungkin beberapa data itu keluarnya zaman BPS 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya, itu keluarnya baru di pertengahan tahun untuk capaian-capaian akhir tahun itu. Tapi sekarang sudah cepat ya. Malah IPM 2024 itu sudah keluar di bulan-bulan November, sudah keluar. Nah, sehingga bisa kita gunakan sebagai acuan perencanaan kita. Nah, kita melihat ketika kita nyusun perencanaan 2026 contohnya Pak Okto, kita kan pakai datanya kan 2024. Artinya kan kita mundur 2 tahun itu sebenarnya. Nah, tapi kalau data 2024 ini baru keluar pula nanti di pertengahan 2025,
yang di mana RKPD kita itu telah ditetapkan, tentu kita masih mengacu kepada data 2023 jadinya. Itu pun kalau ada realisasinya. Apalagi kan ini kan indikator baru. Jadi Bu Tika, pada prinsipnya kami sekali lagi akan eh, menyesuaikan sesuai dengan target-target baik yang baseline untuk 2029 yang sifatnya imperatif seluruhnya. Tapi memang kita akan menunggu ya terkait dengan ketetapan itu. Kemarin kita hanya dapat bahan paparan, tapi saya tidak tahu katanya seperti kami sampaikan tadi minggu-minggu ini akan keluar buku penyelarasan apa buku saku penyelarasan. Mudah-mudahan Pak Berdi bawa itu mungkin ya. Oh, yang buku itu ya, buku penjelasan. Nah, itu nanti akan kita pedomani secara penuh. Memang kita melihat masih banyak yang baseline kita lebih kecil daripada nasional, target kita lebih kecil daripada target 2009 kita lebih kecil daripada yang nasional. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah mungkin diajar juga ya kepada kita. Kita sudah dapat metadatanya terkait dengan IMM, tapi mungkin cara perhitungan pun kita juga agar bisa diajarkan juga nih Pak Okto untuk yang indikator baru, termasuk juga realisasinya bisa dipercepat. Hmm. Ya, itu mungkin dari kami Pak. Oke, jadi apa namanya, pada prinsipnya menyetujui untuk tetap secara Ya, operatif Pak, ya. Jadi sesuaikan dulu itu. Nanti cara menghitungnya tadi dikatakan bahwa BPS sedang mau memperhitungkan lagi, ya. Jadi kita akan melibatkan BPS nanti Pak, Ya. cara menghitung indeks manusia modal manusia ini. Mungkin itu untuk sementara kesimpulan kita ya Pak, ya. Silakan yang lain dari teman Bappenas. Tadi tolong ditayangkan yang tadi. Mungkin kalau kami boleh nambahkan nih Pak Okto. Ya. Mungkin karena substansi mungkin teman-teman di bidang infrastruktur ya atau di bidang ekonomi, kalau bidang PPM ini dia karena sifatnya pemerintahan pembangunan manusia mungkin berlaku seragam. Tapi kalau di sisi kami adalah di RPJMN kami belum melihat berapa pengalokasian dana transfer ini untuk masing-masing provinsi. Kan kalau indikator yang lain kan dibagi tuh yang makro-makro. Tapi terkait dengan komposisi alokasi anggaran ini belum ada. Seperti kami sampaikan tadi, Ibu Sukuriah, Kepala Kanwil Perbendaharaan kita, meminta kepada seluruh daerah, baik provinsi dan kota-kota itu, untuk memproyeksikan transfer keuangan daerah. Terus semakin lama semakin turun. Kalau menurut kami sih nggak nggak masuk ya, karena kan eh, gaji itu kan misalkan ada penyesuaian itu gaji itu. Jadi dana transfer itu menurut kami walaupun pegawai tidak bertambah, itu dia akan naik dia minimal 1,5% itu naik. Ya, tapi karena beliau menganggap seperti itu, nah ini kemana nih bisa kita cari nih Pak waktu kan ini kan menjadi bagian penting juga ini untuk kita menyusun pendapatan. Karena dengan pendapatan ini kita bisa mengetahui berapa sih yang mau kita belanjakan. Karena di RPJMD itu kita tidak boleh untuk membuat sesuatu yang di luar kewenangan kita. Ya, rencana-rencana pun tidak boleh yang di luar kewenangan kita. Ya, tentu kita harus tahu nih berapa kemampuan keuangan kita sehingga kita bisa melakukan proyeksi ini. Nah, mana nih kita bisa dapat informasi terkait dengan ini, mungkin melalui Pak Okto ya dan Pak Berdi ya. Kami coba cari tapi ini nggak tahu kami kemana apanya. Biar ini juga menjadi dasar juga pada kita ketika pembahasan dengan DPRD. Oke, terima kasih Pak Yuda. Ini sebenarnya kalau setahu saya belum pernah ada itu. Ya, memang. Ya, di RPJMN manapun belum pernah ada itu proyeksi transfer daerah. Ya, karena memang agak riskan itu ya. Riskan dalam arti di sisi nasional. Tapi kita apa ini ada dari sebenarnya dari Direktorat keuangan daerah di sini kalau ada yang hadir ya mungkin bisa memberikan gambaran ya karena saya kan bukan ahli di sini ya. Kalau ada teman-teman dari stafnya Pak Anang di sini yang bisa memberikan ada Pak Anang. Ada Pak Anang. Ada Pak Anang di sini ya. Ya. Kalau Pak Anang bisa menambahkan silakan nih Pak Anang ada direkturnya langsung nih Pak. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Okto, Pak Yuda, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pertanyaan tadi Pak Yuda ya soal proyeksi
soal proyeksi pendanaan. Nah, ini memang betul disampaikan oleh Pak Okto bahwa ini memang cukup sulit untuk melakukan proyeksi, terlebih dari sisi proyeksi transfer ke daerah. Mungkin kalau proyeksi dari sisi pendapatan yang bukan transfer ke daerah, transfer pusat ke daerah, yaitu pendapatan asli daerah mungkin akan jauh lebih mudah. Memang karena ada beberapa hal kenapa proyeksi transfer ke daerah ini apa namanya cukup sulit. Kita ketahui bersama bahwa transfer pusat ke daerah ini banyak komponen, gitu ya. DAU, DAK, DBH. Nah, ini beberapa memang akan sangat tergantung pada asumsi yang eh, ditetapkan. Ada perhitungan biaya keluar dan juga pungutan ekspor. Nah, ini khusus untuk yang misalnya sawit kalau di wilayah Kalimantan atau mungkin di Riau. Nah, ini juga berubah-ubah sehingga akan sulit untuk dilakukan proyeksi. Terlebih juga ada beberapa daerah, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin juga sudah memahami, ada namanya selisih bayar atau kurang bayar gitu, lebih bayar kurang bayar. Ini juga akan sulit untuk bisa dilakukan proyeksi. Kalau boleh kami mungkin menyarankan, memang lebih banyak untuk melakukan proyeksi soal kebutuhan investasi dari masing-masing wilayah. Sementara tadi yang menjadi concern Pak Yuda, nanti akan coba kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan mitra kami di DJPK untuk bisa mendiskusikan soal hal ini. Karena memang kami di RPJM, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sudah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan dan juga tematik untuk transfer ke daerah. Tapi mengingat bahwa ada kebijakan direktif Presiden yang tentunya perlu ada penekanan, ini bisa jadi beberapa tematik terkait dengan transfer ke daerah itu berbeda-beda penekanannya di setiap tahunnya. Bahkan untuk 2026 sendiri kami juga masih berproses untuk mendiskusikan terkait dengan dana alokasi khusus ini. Sementara untuk DAU dan sebagainya ini apa namanya saya kira sudah ada formulanya. Tapi yang mungkin perlu di Bapak Ibu sekalian ketahui bersama, kenapa tadi kami menekankan bahwa ini cukup sulit untuk melakukan proyeksi. Kalau melihat atau membaca dari kerangka ekonomi makro, pokok-pokok apa namanya kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah ini di 2026 sepertinya akan turun dibandingkan tahun 2025. Kami melihat ada sekitar 15 sampai dengan 16%, dengan mungkin ada beberapa komponen yang turun, misalnya DBH dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu menjadi pencermatan. Karena memang sebenarnya secara semangat kita berharap daerah itu ketergantungan terhadap transfer pusat ke daerah ini semakin berkurang, sementara pendapatan yang bukan dari transfer ke daerah ini semakin meningkat. Tapi tentunya ini butuh proses dan kami sangat memahami bahwa ketergantungan yang sekitar 80% rata-rata daerah itu tergantung pada transfer ke daerah ini perlu ada pendampingan. Jadi kami belum bisa memberikan respon yang apa namanya eh, valid terkait dengan eh, apa angka transfer ke daerah dan sebagainya untuk bisa dimasukkan di RPJMD. Tapi saya kira mungkin untuk sementara eh, tidak perlu sampai spesifik ke perencanaan pendanaan, terutama untuk transfer ke daerah. Karena ini mungkin akan sangat apa namanya Bapak susah untuk diprediksi.
kalaupun memang diperlukan, maka saya kira ini perlu juga membuat semacam disclaimer supaya angka-angka yang ada ini juga bisa apa namanya bisa bisa disesuaikan nanti setiap tahunnya. Mungkin sementara itu Pak Okto yang bisa kami respon. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin cukup Pak ya, Pak Yuda ya. Saya minta kembali lagi ke tabel tadi ya, karena diskusi kita ke arah tadi. Ya, saya mungkin silakan kalau dari teman-teman di mana di Direktorat Bappenas ya, untuk bisa mendiskusikan ya ketidakselarasannya tadi. Udah, belum? Udah keluar. Ini ada tanda-tanda apa? Misalnya laju pertumbuhan ekonomi, ya, baseline dan targetnya berbeda. Tadi sudah bicarakan mengenai indeks modal manusia. Sekarang masih ada lagi dari teman-teman dari 9 indikator ini, ada direktorat pengampunya di sini yang bisa apa namanya, yang bisa meminta penjelasan ke teman-teman semua di daerah, atau dari daerah bertanya. Silakan Pak. Ya. Arif, kita sudah bertanya Arif. Oh itu, ada yang resen ya? Baik, izin Pak Okto. Silakan. Ya, terima kasih Pak Okto dan juga terima kasih Pak Kaban juga atas paparannya. Perkenalkan saya Syahril dari Direktorat PKKS, Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. Eh, untuk menanggapi apa namanya ketidakselarasan antara target yang apa namanya pada indikator 4 ya, Bapak Ibu dan Pak Kaban. Ini kita lihat RPJMN di kita kan mencantumkan target di 2029 adalah 2,40 sampai 3,40. Sedangkan di RPJMD Sumbar ini mencantumkan target di 2030 di mana angka target tersebut juga masih terlihat pesimis ya Bapak. Kalau kita lihat dari RPJMN 2025 dan 2029. Eh, seperti dengan sudah digelar ya Pak ya, tanggal 30 April kalau tidak salah, penyelarasan RPJMD juga. Hal ini juga telah kami sampaikan pada apa penyelarasan tersebut dan juga telah kami catatkan pada catatan konsultasi Ranperda RPJMD tersebut. Harapannya Bapak Kaban nanti mungkin bisa mengeksersis kembali ya apa namanya target tersebut agar dapat lebih optimis Bapak. Jika kita lihat apa namanya capaian dari penurunan kemiskinan di tahun kemarin, khususnya di semester 2 2024, kalau kita lihat angkanya cukup optimis ya Bapak, penurunannya hampir 1%, jadi 0,55%, sehingga kalau bisa kita rumuskan dari pencapaian tersebut, langkah pemerintah Provinsi Sumbar juga harusnya dapat lebih optimis untuk mencapai target. Kalau memang tidak mencapai target, harapannya mendekati target RPJMN kita di 2029 tersebut. Kalau kita lihat program-program di pemerintah Sumbar sendiri sudah cukup apa namanya progresif untuk apa namanya mengentaskan kemiskinan. Nah, sebagai info Bapak Kaban dan juga jajaran di apa namanya Provinsi Sumbar, kami dari pusat juga mendukung beberapa program-program terkait untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya juga kita mempunyai program kartu kesejahteraan yang nanti insya Allah akan apa namanya dapat dioptimalkan oleh pemerintah Sumbar dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini juga apa namanya bisa diselaraskan dan juga dioptimalisasikan dengan program-program daerah yang sudah berjalan. Terlebih apa namanya peraturan terkait dengan DTSN juga sudah apa namanya keluar dan juga harapannya nanti ketepatan sasaran dari program-program yang mungkin nanti bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan juga apa namanya program yang kaitannya untuk menurunkan kemiskinan ini harapannya juga bisa lebih tepat sasaran dan nanti muaranya adalah
Insya Allah nanti target dari RPJMN ini di 2029 bisa tercapai begitu Pak. Kami besar harapan kami nanti dari Pak Kaban dan juga jajaran, Insya Allah nanti mungkin kalau bisa di apa namanya diselaraskan ya Pak ya untuk ranirnya nanti. Kalaupun memang nanti tidak bisa diselaraskan, harapan kami juga mendekati dengan target RPJMN kita. Karena memang di 2029 ini kan 240, sedangkan kalau dari sumber ini kan 2030 ya setahun lebih lebih eh, tahun lebih ini ya. Maksudnya kalau kita lihat ya targetnya harusnya bisa lebih bagus ya ketimbang target dari RPJMN. Paling itu Pak Okto. Terima kasih kesempatannya Pak Okto dan juga Pak Kaban beserta jajaran. Terima kasih Pak Sah Saril ya. Silakan kalau ada tanggapan Pak Yudo. Izin Pak Okto, Bapak Pak Om, apa bisa memberikan tanggapan atau ada yang lagi diskusi ya? Bentar Pak Nang, ini hanya nggak kedengeran nih. Oh siap. Khusus mengenai kemiskinan, sebenarnya mereka punya bisa menuju kepada RPJ. Itu itu sudah ada angka-angka baseline-nya semuanya. Nah, kita tentu beranjaknya di angka baseline itu. Kami juga ingin mempertanyakan sebenarnya, karena Bappenas merubah sesuai dengan target oleh Bappenas. Sementara kita merubah menetapkannya berdasarkan perda. Nah, kalau misalnya Bappenas merubah kembali target ini, berarti kita akan tidak konsisten dengan perda yang kita tetapkan juga. Karena ada perubahan angka secara nasional. Otomatis kita kalau itu tidak merujuk lagi ke perda RPJPD kita yang kita tetapkan ini. Makanya kami kemarin itu juga agak heran juga dan sempat bertanya apa juga dasarnya menetapkan ulang kembali target-target ini. Karena kita memang sudah merujuk kepada angka-angka asumsi, proyeksi, dan ekspektasi yang dilakukan oleh tim ahli justru di RPJMD kita ini. Nah, ketika ada perubahan kebijakan ini dikatakan lebih tinggi dari nasional atau lebih tinggi dari atau lebih rendah dari nasional, kami melihat sebenarnya kalau kita melihat misalnya kemiskinan, angka optimis itu masuk dalam rang itu. Tapi kalau dalam sebaran itu memang tidak sesuai. Berarti misalnya kemiskinan itu di target 2029 2,4 sampai 3,4. Sementara di daerah 3,3 sampai 3,9. Tapi kalau kita ambil angka rata-ratanya sama dia sebenarnya. Rata-ratanya. Jadi itu penjelasan kami. Sebenarnya kita angka ini kan harusnya
sebuah dokumen itu bersifat dinamis, angka ini, karena kita tidak bisa juga memprediksi masa depan apa terjadi ya. Dan tingkat kemiskinan ini kan sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan proyeksi kita, berdasarkan 5 tahun belakang, ini juga angka-angkanya sebenarnya tidak berlaku lagi angka-angka proyeksi. Karena kalau formula dipakai dengan imperatif ditetapkan ini angkanya memang seperti diapakan imperatifkan, tidak perlu berdebat. Nah, berarti dia tidak perlu debat, dia tidak perlu angka-angka yang secara matematis perlu dihitung. Itu jadi itu kita mempertanyakan juga kembali kepada Bappenas. Nah, secara angka optimis dia masuk, dan itu kita merasa lanjut kepada RPJPD kita. Mulai ketika Bappenas merubah, menghitung ulang kembali, ini tidak sesuai dengan perda RPJPD kita. Jadi mungkin itu penjelasan kami, Pak Uto. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bin. Bin ya. Saya mau tanya nih Pak Saril, gimana, ada tanggapan? Pak Saril. Oke, kalau apa, kita tunggu aja tanggapan dari Pak Saril Pak ya. Kita catat dulu karena tadi dikatakan bahwa sudah ada perubahan perhitungan ya dari nasional ya. Padahal tanggal apa, target ini sudah ditetapkan di Perda RPJP ya, jangka panjang daerah. Nanti kita akan coba apa, minta kepada Pak Saril untuk bisa menjawab ini. Kita lanjut dulu ke substansi yang lain ya. Tadi Pak Anang ada yang mau disampaikan Pak Anang? Izin Bapak, mungkin menanggapi saja, memberikan tambahan diskusi. Melihat slide yang ditampilkan ini, mungkin kita harus mencermati, mungkin kami lebih fokus kepada apa namanya, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Mohon maaf kalau tadi sudah didiskusikan. Tapi ini mungkin ada apa namanya, ketidaksinkronan. Sebagai contoh, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan untuk Sumatera Barat dalam RPJMN ini memang cukup tinggi, 7,3, karena memang harus mengikuti laju pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Sementara di Rankir hanya 5,9. Tapi sebenarnya kalau kita apa namanya, secara logika, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini juga tentunya akan mendorong PDRB per kapita. Tapi kita lihat di bawah, di PDRB per kapita, Rankir RPJMD dengan pertumbuhan 5,9 bisa mendorong PDRB per kapita 142,65. Sementara di RPJMN pertumbuhan ekonomi 7,3 ini mendorong PDRB per kapita 90,2 gitu. Sehingga kalau secara logika harusnya 5,9 ini tidak jauh, tidak lebih besar daripada 90,2. Begitu kira-kira apa namanya, ke apa namanya, koneksi antara pelaju pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita. Tapi tentunya kami mendorong Bapak Ibu sekalian untuk laju pertumbuhan ekonomi, karena memang kita perlu mendukung target Bapak Presiden di 2029 8%, dan untuk menjamin bahwa apa namanya, pemerataan itu terjadi, maka kami juga mendorong Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di dalam RPJMN. Mungkin itu Pak Okto yang bisa kami tambahkan untuk diskusi. Terima kasih. Ya, mungkin catatan ini secara logika ya, pertumbuhannya lebih rendah, tapi hasilnya lebih tinggi untuk PDRB per kapitanya. Ada yang mesti jawab atau kita langsung dulu yang lain, Pak? Kalau mau jawab, boleh. Silakan. Baik Pak Anang, makasih banyak. Ini saya mohon izin matikan kamera ya, karena sepertinya laptop saya nggak sanggup ini kalau buka kamera. Bisa Pak. Pak Anang, terima kasih banyak koreksiannya. Jadi memang yang Pak Anang sampaikan itu betul.
target pertumbuhan ekonomi kita kan di RPJ ini kalau kita cerita yang lama ya, RPJPN itu kan hanya mengatur 2025 dan 2045. Tahun-tahun tengahnya itu kan Pemda ngatur sendiri. Termasuk juga PDRB per kapitanya hanya mengatur 2025 dan juga 2045. Yang 5 tahun periode pertamanya itu kan diatur oleh Pemda sendiri. Sehingga kami dulu memproyeksikannya seperti ini. Karena memang target Sumbar 2045 itu sampai 320 juta. Ya, 320 juta target 2045-nya. Nah, atas dasar itu, sehingga ranhir kita seperti ini kondisinya. Nah, yang target Sumatera Barat dalam RPJMN ini memang target yang mungkin direvisi kembali ya oleh pemerintah pusat melalui RPJMN sehingga laju kita tinggi, tapi memang PDRB kita lebih turun daripada target yang telah ditetapkan. Nah, ini mungkin sama seperti yang kemiskinan yang tadi disampaikan oleh Pak Beni tadi. Tentu nanti kita akan menyesuaikan ya dengan apa yang disampaikan oleh RPJMN ini. Walaupun lajunya tinggi, tapi PDRB kita mungkin tidak seoptimis yang telah kita targetkan ketika di RPJPD hanya menjadi 90,2. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, tapi karena ini target imperatif ya Pak Okto, jadi mungkin diskusinya sebenarnya tidak terlalu ruangnya tidak terlalu besar. Tapi karena RPJMD ini nanti akan menjadi targetnya kepala daerah, itu satu. Yang kedua, sekarang Pak Okto informasinya Itjen Kemendagri itu sedang menyusun katanya sih Perpres atau PP-nya sudah keluar dan akan diturunkan oleh Permendagri. Evaluasi kepala daerah itu setahun itu 2 kali. Yang dievaluasinya target-target ini nih yang telah kita bikin. Ya, nah, padahal ini targetnya imperatif nih. Yang kita tahu itu tidak akan mampu kita mencapainya. Ya, seperti yang kemiskinan Pak Beni sampaikan tadi. Nah, semuanya itu. Nah, nah, itu akan dievaluasi tuh. Dan ketika dia tidak tercapai targetnya, akan diberikan warna sama seperti PJ kemarin. Nah, kalau PJ kan sekali 3 bulan. Kalau ini kan sekali 6 bulan dia. Paling dikit itu sekali setahun. Nah, tentu ini akan menjadi rapor bagi kepala daerah. Nah, tentu kadang-kadang kita ketika evaluasi itu lupa kita asbabul nuzulnya ini muncul itu seperti apa. Karena ini kan sudah imperatif ya, yang kita tahu sendiri bahwa kita tidak mampu untuk mencapai itu. Tapi karena dalam rangka mendukung, tentu nanti kita akan apa namanya akan menyampaikan juga nih masukan berkenan Pak Okto kira ketika evaluasi kepala daerah ini. Nah, Bappenasnya juga dilibatkan. Karena kan kalau rencana itu kan memang kita harus optimis ya. Ya, agar kalau rencananya itu pesimis ya kerjanya pasti akan tidak semangat. Tapi kalau rencananya tinggi, nah kan sebenarnya kan spiritnya itu tuh. Walaupun mungkin kita tahu 7,3 itu tidak akan tercapai, tapi spiritnya sudah sampai ke sana. Daya juang itu memang sudah maksimal. Nah, tapi kan kadang-kadang si evaluator kan tidak melihat itu dia. Ya, dia hanya melihat angka-angkanya saja. Nah, ini nih mungkin akan menjadi kendala kita. Tapi ini sedini mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Bappenas bahwa itulah kondisi di daerah. Nanti ketika 5 tahunan ke depan akan ada proses evaluasi secara berkala oleh Kemendagri. Tapi secara prinsip apapun yang diperhentikan kami Sumatera Barat akan sesuai dengan yang disampaikan di RPJMN. Itu mungkin waktu dari kami. Terima kasih Pak Yuda. Ya, kita semua memahami ini ya. Bagaimana kita diberikan apa daerah ya diberikan target yang tinggi ya. Kemudian apa namanya diberikan dalam tanda kutip peluru yang sedikit ya. Saya setuju kalau memang nanti dilibatkan Bappenas seperti ini dalam arti institusi ya bukan perorangan ya. Karena ini kan kita bicara sebagai seorang mewakili institusi kita bisa melakukan itu ya. Dalam arti bahwa kita bersama-sama diskusi ini bukan bukan mengambang-ambang, bukan kemauan kita, ya. Tapi inilah adalah upaya kita untuk mencari kesepakatan untuk menyelaraskan ini. Nanti bisa jadi catatan kita nanti ya dalam hal bagaimana kita dalam proses dalam penyelarasan ini, ya, bagaimana nanti imperatifnya diinterpretasikan seperti apa itu menjadi benang apa dimanapun kalau saya lihat tanggung jawab yang ikut lah paling tidak memimpin atau yang ikut di dalam diskusi ini semua gitu ya sebagai catatan kita nanti.
Mungkin itu tanggapan saya Pak Yuda ya. Baik, Mas Bang. Eh, saya akan lanjutkan ini mengenai yang 9 kalau masih ada kita diskusikan ya. Ini masih banyak nih sebenarnya ya. Belum lagi yang IUP-nya nih, indikator utama penggunaannya. Ini baru sasaran ini. Ya. Masih ada tanggapan dari teman-teman Bappenas atau mungkin dari daerah sendiri mengenai ketidaksesuaian ini? Selamat siang, Bapak Ibu. Izin, apakah suara saya dengar, Pak Okto? Izin, Pak. Halo. Ada info ini. Ini dari regional. Silakan yang ingin komentar. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Jelas sekali Bu Rani, silakan. Pak Okto, Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Rani dari Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas. Izin menanggapi Pak untuk perihal indikator poin nomor 5 yaitu rasio Gini. Dalam hal ini di catatan penyelarasan itu sudah sesuai, namun izin Bapak, setelah kami cermati ternyata untuk target khususnya pada tahun 2030 yaitu sebesar 0,266. Dalam hal ini kami mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih optimis Pak dalam penargetan di tahun 2030 karena mengingat pada penyelarasan RKP 2026 Provinsi Sumatera Barat ini telah menyepakati untuk target rasio Gini itu dalam rentang 0,265 hingga 0,269, yang mana target ini jauh lebih optimis di tahun 2026. Sehingga kami mendorong untuk Provinsi Sumatera Barat bisa lebih optimis untuk di target 2030, setidaknya mendekati untuk exercise kami yaitu di tahun 2029 yaitu 0,243 Pak. Dan kami juga menyarankan untuk target Provinsi Sumatera Barat ini dalam rentang gitu Pak, baik itu untuk baseline di 2025 maupun untuk 2030. Mungkin seperti itu Pak Okto. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Silakan kalau yang ini rasio Ya. Pak Yuda atau teman yang lain. Di. Boleh, Di. Bisa, ada dulu. Oke. Terima kasih Bu Rani. Saya Hamdi dari Bapeda Provinsi. Izin menanggapi. Jadi untuk rasio Gini memang kami sebenarnya tidak terlalu terlalu menekankan untuk bisa lebih rendah lagi karena memang dalam kategorinya kan sebenarnya di bawah 0,3 itu juga sudah rendah gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kita lebih menargetkan itu sampai nanti berada angkanya itu di bawah 0,2 atau 0,1 seperti itu. Karena nggak secara natural tuh nggak mungkin ada perbedaan pendapatan yang merata tuh, cenderung merata di daerah kita gitu. Pasti akan ada pendapatan yang tinggi dan menengah dan rendah gitu ya. Karena memang sudah masuk kategori rendah di bawah 0,3 sehingga kami tidak terlalu menargetkan penurunannya itu lebih tajam seperti itu. Karena dari sisi data historis pun juga bisa kita lihat sebenarnya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat itu tidak terlalu tajam juga gitu ya. Dan tentu ini juga menjadi catatan seharusnya bagi pemerintah pusat yang perlu penekanan sebenarnya bukan ketimpangan pendapatannya, tapi ketimpangan wilayahnya yang perlu lebih kita tekankan gitu ya. Gitu. Karena memang kalau di Sumatera Barat sendiri secara kultural dan juga secara historis memang tidak ada permasalahan dari sisi ketimpangan pendapatannya gitu. Karena secara historis angkanya juga
berada di around 0, di atas 0,3 sedikit atau mungkin kemudian berkembang ke arah di bawah 0,3 seperti itu. Nah, yang menjadi masalah kan sebenarnya adalah ketimpangan pendapatan dalam skala nasional gitu, dan juga termasuk di dalamnya ketimpangan secara wilayah gitu ya. Dari sisi indeks Williamson dan juga mungkin beberapa indikator lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman Bappenas. Seperti itu. Tambahan dari kami mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih. Ada tanggapan dari Bu Rani tadi? Iya, baik. Izin Pak Okto, Pak Husnul, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Memang itu menjadi catatan juga, selain memang ketimpangan pendapatan juga perlu diperhatikan ketimpangan pendapat antar wilayah juga ya Pak, karena memang untuk pemerataan ini fluktuatif gitu, memang betul gitu Pak. Apalagi ini dalam hal tingkat provinsi gitu. Kami juga di tingkat nasional tentu menargetkan pada tahun 2029 gitu. Dan harapannya juga provinsi turut serta mendorong target di tingkat nasional gitu. Karena rasio Gini ini kan semakin rendah, itu artinya semakin pemerataannya lebih baik, dan bukan artinya serta merta menurunkan pendapatan yang udah di kelas menengah ke atas gitu, tapi meningkatkan pendapatan dari kelas-kelas yang masih di bawah gitu. Nah, adapun juga kami di pusat mengharapkan untuk Provinsi Sumatera Barat bisa lebih optimis, karena dalam hal ini di tahun 2026 ini telah disepakati untuk target 2026 Provinsi Sumatera Barat itu 0,265 gitu Pak. Kami juga harapannya untuk di tahun berikutnya, apalagi ini tahun 2030 gitu, bisa lebih optimis mungkin, apakah bisa 0,25 gitu Pak, karena sebelumnya 0,265 di tahun 2026 di dalam RKP. Mungkin seperti itu Pak Okto, izin. Oke, mungkin itu ya. Jadi di tahun 2000 di RKP 2026 ini sudah ditargetkan 0,265, Ya. lebih rendah daripada yang di 30. Artinya apakah nanti diturun lagi pas targetnya malah lebih tinggi itu dari di 2030 Ya. itu Pak. Jadi sebenarnya mengacu kepada yang sekarang ini dari tahun 2006 0,265, ya mestinya seharusnya lebih rendah dari 0,265 ya, karena di 2026 tuh 2030 ini seperti apa gitu kan, seharusnya lebih rendah lagi. Catatan mungkin bisa di Ya. Baik Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Yuda. Jadi kita ini asumsi saya Pak Yuda dan teman-teman catat dulu ya. Ya. Catat di sini semua bahwa targetnya itu sebenarnya bisa lebih diturunkan karena catat di RKP 2026 sementara itu 0,265 ya. Kemudian saya rasa yang 9 sasaran itu masih ada nggak? Kalau nggak saya lanjut saja. Ini masih banyak sebenarnya pekerjaan kita ini. Ya. Tapi saya mengharapkan teman-teman Bappenas bisa, ya, tidak perlu saya tunjuk tangan aja sendiri, yang masih bisa didiskusikan. Ya, ini ada 45 indikator utama ini yang menjadi catatan kita, perbedaan-perbedaannya. Ya, di sini misalnya indikator yang dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah, ya, ada 6 indikator yang dipertanyakan, ada 17A, IPTEK, 17B, ya, udah ada indikator 28, 35 dan 36. Itu terus lanjut kita dulu. Ini PSN ya. Nah, sebelumnya tadi yang ini kan 2 sangat. Nah, ini nih, nah itu. Yang 3 dari 5, ada banyak catatan nih. Ya. Silakan kalau ada teman-teman yang dari Bappenas ini, saya nggak harus minta satu persatu karena banyak sekali ya. Silakan kalau ada dari teman-teman Direktorat Pengampu, ya, baik itu yang 9 sasaran atau 45,
indikator utama pembangunan yang ingin menyampaikan sesuatu, yang ingin bertanya atau diskusi dengan teman-teman di daerah di Sumatera Barat, silakan. Mohon izin Pak Okto. Silakan Pak Zul ini ya. Ya, ya Silakan. Pak. Saya Sul dari Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak. Mohon izin terkait indeks ketimpangan gender, eh, Pak Okto dan Bapak Ibu dari Sumatera Barat yang nomor 40. Oke, siap. Ya, siap Pak Okto. Terkait indeks ketimpangan gender ini, memang kemarin kami ada perubahan proyeksi untuk baseline dan target nasional karena eh, sudah ada rilis data terbaru dari BPS, jadi kami menyesuaikan. Mungkin nanti Provinsi Sumatera Barat mungkin bisa menghubungi kami. Kami bisa memberikan terkait perhitungan yang sudah kami updating. Seperti itu Pak Okto, mohon izin. Oke, terima kasih nih Pak Zul. Bukan mereka minta hubungi kita yang hubungi daerah karena kita yang mengubah, Pak. Ya, ya siap, siap Pak Okto. Kemarin kami sudah menyiapkan juga nota dinas. Kita sampaikan. Jadi nanti kami coba komunikasi juga dengan Sumatera Barat untuk kami menyampaikan perhitungan yang paling terupdate Pak Okto. Karena kemarin ketika yang untuk baseline dan target yang pertama kami hitung itu memang masih menggunakan angka dasar 2023. Kemarin di bulan 5 sudah ada rilis untuk data 2024 sehingga kami melakukan perhitungan ulang karena ada beberapa provinsi itu nilai capaian di 2024-nya itu sudah melebihi dari angka target sehingga ada beberapa koreksi. Seperti itu Pak Okto, terima kasih. Terima kasih Pak Zul ya. Jadi kalau belum, apakah sudah ada kontak tuh orang dari teman-teman Sumatera Barat? Kalau nggak nanti bisa. Iya, saya sudah ada kontak Bapeda sama dinas terkaitnya Pak Okto, dinas DP3 terkait. Ya, artinya lancar nih Insya Allah ya. Ya, lancar. Siap Pak Okto. Terima kasih Pak Zul. Silakan yang lain dari Bappenas. Siang Pak, Silakan Pak Risman ini ya. Dari mana Pak? dari Koperasi dan UMKM Pak. Silakan Pak Risman. Ini nomor berapa Pak? Kalau di slide ini nomor 14B ya Pak. 14B. Oke. Jadi kalau dirunut ya Pak, sebetulnya dari Ranwal itu ada beberapa angka yang berbeda. Di kami kan ada 3 indikator. Pertama adalah proporsi usaha kecil dan menengah, kedua adalah rasio kewirausahaan daerah, dan ketiga adalah proporsi volume usaha koperasi. Tapi kalau melihat catatan yang di sini, di slide yang tampil ini masih berbeda kan Pak angkanya, daerah lebih besar. Cuma dari file yang tadi dikirim di Zoom oleh Pak Yuda itu sudah sesuai Pak. Jadi kalau saya melihat nih angka-angka tadi yang di-share di chat Zoom oleh Pak Yuda dengan angka-angka yang kami targetkan di pusat untuk 3 indikator itu seluruhnya di Sumbar sudah sesuai gitu Pak. Jadi yang di slide ini mungkin belum belum update atas nilai yang tadi dikirimkan di Zoom. Jadi asumsi saya yang bahan dari Pak Yuda itu adalah yang terbaru itu Pak. Ikuti Iya, aja. Jadi kalau udah sesuai, alhamdulillah. iya, Terima kasih nih itu Pak Pak. Iya, Haris. kami hanya konfirmasi itu aja Pak. Jadi dari 3 indikator yang diemban oleh Koperasi dan UMKM, Sumbar sudah menyimpan angka yang sama dengan di pusat gitu Pak. Iya ya. Oke, terima kasih ini. Sekalian apa? Silakan yang lain. Yang acuan yang tadi lagi aja Pak. Nanti saya silakan teman-teman Bapenas.
Itu dari Pak Yuda, teman-teman di sini ada yang bisa ngomongkan, silakan Pak. Baik. Baik Pak Uto, jadi kalau sebenarnya begini, kalau melihat dari catatan penyelesaian rencana akhir RPJMD Sumatera Barat ini, kenapa dia berbeda? Karena memang kami masih mengacu kepada baseline dan juga target yang dari di RPJP. Tapi setelah itu ketika di RPJMN ada revisi target di tingkat nasional mungkin sehingga berdampak kepada provinsi, sehingga itu yang mungkin akan kita sesuaikan kembali. Catatan seperti itu nanti memang sudah kami rekap. Maka yang terakhir tadi Bapak dari apa yang masalah keluarga itu memang ada beberapa hal yang telah kita perbaiki itu satu. Lalu yang kedua begini Pak Okto, ini mungkin di luar konteks yang penyelarasan ya. Mungkin kita kalau bisa boleh berkenan yang seluruhnya yang tidak sesuai itu nanti akan kami sesuaikan. Ya. Dan andai kata mungkin target daerah itu lebih optimis dibandingkan nasional yang disesuaikan sekarang, itu kita ikuti yang nasional ya. Atau kita tetap pertahankan yang optimis kita. Kan kita kan optimis nih, ya kan? daerah. Nah, kan kita kan Lebih rendah. lebih daerah. Berarti kan itu sebagai angka baseline-nya ya, Pak, Ya. angka rendahnya ya. Oke. Lalu yang kedua gini Pak Okto. Kami kan juga menerima beberapa surat nih dari kementerian agar indikator-indikator ini dimasukkan yang dia di luar dari IUP ini. Ketika kami konsultasi ranwal kemarin, nah ini harus masuk, harus masuk. Ini kan mungkin kementerian ini menganggap dokumen RPJMD ini memang sangat penting ya, sehingga masuk. Akhirnya kan dokumen ini kan seperti wadah penampung indikator jadinya. Sedangkan yang indikator pokok itu aja, utama pembangunan itu aja kita masih keteteran untuk mencapainya. Nah, terkait dengan hal seperti ini bagaimana ini sikap kami Pokto? Contoh misalnya, muncul nih indikator apa IKAT ya, indikator akses keuangan daerah, indeks akses keuangan daerah. Tapi itu untuk level kabupaten kota. Ya, kalau di level provinsi itu inklusi keuangan. Ya, tapi karena di kabupaten kota tidak ada, sehingga waktu itu kita proksikan kabupaten kota itu adalah menggunakan indikator jasa keuangan yang dari sektor PDRB. Nah, tapi sekarang keluar nih indeks akses keuangan daerah, ya kan ya. Nah, lalu ketika kita konsultasi ranwal kemarin, nah itu harus masuk juga tuh indikator-indikator terutama dari apa namanya urusan pengalihan penduduk, TFR, indeks pembangunan berwawasan kependudukan. Itu kan belum ada di kita kan ya? Nah, belum ada. Lalu kita presentasi kehamilan tidak direncanakan. Nah, terkait dengan hal seperti ini yang tambahan-tambahan kemudian ini nih, ya, bagaimana sikap kita di daerah? Kalau kami sih indikator kan tidak hanya sebagai mengukur ya, tapi kan juga sebagai acuan. Ketika kita punya porsi anggaran terbatas, tentu dengan ukurannya sedikit kita menjadi lebih fokus. Tapi dengan ukuran terlalu banyak, kita tahu nih uang kita sedikit, tentu menjadi tidak fokus kita jadinya. Nah, jadi cukup cukup ini juga kami cukup kerepotan juga kami melihat bahwa memang indeks kinerja ormas. Nah, itu ketika kita konsultasi ranwal kemarin Pak Okto. Indeks Harmoni Indonesia ini kan banyak muncul indeks-indeks baru nih. Nah, hal-hal seperti ini nih yang agak membingungkan kita di daerah. Sehingga sampai sekarang sih kami masih berpegang kepada IUP. Ya, hal seperti ini. Tapi ini menjadi bagian ketika kita melakukan konsultasi ranwal kita ke Kemendagri menjadi catatan dari Kemendagri agar ini dimasukkan. Nah, itu mungkin arahan dari Bappenas ya. Karena nanti kan ketika evaluasi dan perda kan Kemendagri kan juga didampingi oleh Bappenas nanti. Mungkin bisa menseleksi juga. Jangan terlalu banyak karena RPJMD kan tidak semua cerita yang harus ada di sana. Kan betul-betul cerita menjadi prioritas harusnya kan. Nah, tapi kalau semua cerita sudah di sana, akhirnya memang tidak ada semuanya mengaku prioritas, akhirnya memang tidak ada lagi prioritas itu. Begitu. Itu mungkin dari kami Pak Okto. Terima kasih Pak Yuda. Ini apa kan kita sudah acuan dari aturan termasuk yang mungkin Pak Yuda di apa di Oke. oke apa namanya
acuan kita jelas bahwa ada 4 tadi ya, dari sasaran, ada IUP ini, kemudian ada 2 lagi kebijakan daerah dan lain-lain. Kalau saya melihatnya ya, sepanjang itu tidak memberikan konsekuensi keuangan ke daerah, ya indeks-indeks itu. Asumsi saya adalah kalau misalnya ini dipaksakan ada, itu dananya sudah ada dari mereka atau sudah tinggal mengukur saja. Bagi mereka kan perlu untuk sebagai kebijakan ya. Ya. Siapapun lah yang memberikan apa namanya penugasan itu nggak masalah. Tapi kalau ada konsekuensi keuangan daerah yang diadukan itu pertimbangan daerah itu nanti. Ya, ada wajib dan ada sunnahnya nih Pak. Ya, kalau wajib jelas tadi ya. Tapi kalau sunnahnya ini memberatkan daerah, saya rasa pertimbangan daerah itu masukkan atau tidak. Itu Pak. Tapi kalau tidak ada konsekuensi ke keuangan daerah atau memberat, itu data itu penting kalau saya melihat. Ya, data itu penting. Itu Pak. Terima kasih. Silakan tadi ada yang mau menyampaikan lagi yang lain dari Bapak Penas, silakan. Oh, dari tempat Pak Anu. Ada lagi tambahan di sini. Teman, kamu tanyakan? Silakan yang lain dari Bapak Penas. Mungkin saya kalau tidak ada anu mungkin sampai 12 paling 11.30 kita bisa selesaikan pertemuan ini ya karena saya merasa dari Bapak Penas pun belum ada anu pertanyaan yang lebih mendalam terhadap perbedaan-perbedaan ini. Ada? Ada? Ya, kan? Itu kalau sudah pengaturan ada apa-apa. Dengan ya, untuk kota. Oke, mungkin dari Pak Anang ada arahan akhir nih Pak Anang. Kalau ada sebelum saya tutup nih. Oke, udah saya tunggu. Tidak ada yang tanggapan lebih lanjut. Saya yakin bahwa teman-teman semua pada sibuk dan pekerjaannya masing-masing. Saya nggak mau menahan lebih lama lagi. Ya, mungkin kita selesai catatan-catatan tadi sudah dicatat Bapak Ibu ya. Kalau ingin pertemuan lebih lanjut mungkin bisa diskusi secara secara lebih eh, apa bilateral ya. Ya. Diskusinya bilateral nanti.
bisa kapan saja lah itu nanti. Ya. Tapi sekarang karena sudah tidak ada lagi dari catatan di Bappenas atau dari daerah sendiri, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.